Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kopi Mawardi Harahap, NIM 210502226 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang lebih terkenal dengan MBKM. Nah, jadi alhamdulillah saya diterima MBKM Mitra UNSU kebetulan pada program magangnya, yaitu magang di PT Jasa Raja Perwakilan Provinsi Lingkungan. Nah, jadi apa sih program MBKM itu? Jadi MBKM itu adalah program yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi MBKM ini kan ada yang MBKM kementerian dan non kementerian. Jadi kalau MBKM non kementerian ini udah termasuk salah satunya yaitu MBKM Mitra UNSU. Nah, karena saya diterima di MBKM Mitra UNSU, jadi saya akan juga menjelaskan sedikit apa sih MBKM Mitra UNSU ini. Jadi MBKM Mitra UNSU ini adalah MBKM atau program yang dibuat secara mandiri oleh UNSU yang berkolaborasi dengan mitra-mitra terbaik di Sumatera Utara. Nah, jadi kan tadi seperti saya bilang, saya diterima magang di PT Jasa Raja Perwakilan Padang Sidempuan. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan apa sih PT Jasa Raja, bergerak di bidang apa sih PT Jasa Raja, apa aja sih kegiatan saya selama saya magang. Nah, jadi PT Jasa Raja merupakan perusahaan asuransi milik negara atau yang kita kenal BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang asuransi sosial. PT Jasa Raja juga didirikan pada tahun 1960 yang bertujuan untuk memberikan jaminan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan penumpang umum. PT Jasa Raja juga terus berupaya untuk menjadi asuransi sosial yang terbaik di Indonesia. Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang profil singkat di PT Jasa Raja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kegiatan umum di PT Jasa Raja itu sendiri. Jadi yang pertama, melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, di mana peraturan pelaksanaan dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Yang kedua yaitu mengadakan dan menutup perjanjian asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga dalam hal kecelakaan alat angkutan. Yang ketiga itu menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh perseroan. Nah, jadi tadi kan saya sudah jelaskan tentang profil singkat PT Jasa Raja dan kegiatan umumnya. Saya akan ditempatkan di PT Jasa Raja Perwakilan Padang Sidempuan. Selama saya ditempatkan di sana, saya ditempatkan pada bagian ataupun posisi bagian teknik dan humas. Nah, pertama saya jelaskan dulu apa sih pekerjaan di divisi teknik ini. Nah, jadi kalau di divisi teknik ini melaksanakan kegiatan penerimaan sumbangan wajib, iuran wajib secara tepat waktu dan akurat. Nah, jadi kegiatan yang sudah saya lakukan di divisi teknik ini yaitu melakukan kunjungan langsung, penagihan ataupun pengutipan premi IWKBU atau yang lebih kita kenal iuran wajib kendaraan bermotor umum. Yang sudah pernah saya lakukan salah satunya yaitu kunjungan langsung ke loket bus CV Sampangul dan loket bus taksi CV Anatra. Nah, jadi di sana saya langsung terjun lapangan untuk melakukan pengutipan dan penagihan premi yang memang wajib dibayar setiap bulannya. Nah, jadi selain itu saya juga bertanggung jawab dalam membuat laporan SWD KLLJ, IWKBU, dan stok resi setiap bulan. Jadi selain itu juga saya juga bertanggung jawab dalam membuat rekap harian SWD KLLJ, di mana kita lihat itu dari total pendapatan dan STJK setiap harinya dari loket Samsat. Saya juga melakukan monitoring atau kunjungan langsung ke PO-PO. Selain itu saya juga bertugas mengenalkan bidang asuransi kepada masyarakat. Jadi intinya saya di divisi teknik ini lebih bertanggung jawab tentang SWD KLLJ dan IWKBU dari PT Jasa Raja ini sendiri. Sedangkan tugas saya di divisi humas ini sama seperti tugas divisi humas pada umumnya di PT Jasa Raja, yaitu lebih sering terjun ke lapangan dan bersosialisasi kepada masyarakat, seperti contohnya menyebarluaskan informasi atau mempublikasikan asuransi Jasa Raja sebagai asuransi sosial kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Padang Sidempuan.
Nah, jadi dengan mempublikasikan semua informasi layanan asuransi diharapkan masyarakat khususnya di Padang Sidimpuan itu mengetahui fungsi dan eksistensi Jasa Raja sebagai pengelola. Nah, jadi kalau di divisi humas ini lebih sering berinteraksi ataupun sosialisasi kepada masyarakat dan terjun langsung kepada masyarakat langsung. Seperti contohnya, saya juga udah melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi Jasa Raja untuk keselamatan berlalu lintas, seperti saya sudah melakukan ke Bank BRI cabang Padang Sidimpuan, ke SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan juga, dan saya juga sudah melakukan sosialisasi dan sekaligus pengenalan aplikasi bernama e-Samsat atau e-Signal, di mana aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak tanpa kita harus datang langsung ke loket kantor Samsat. Nah, jadi sekaligus kita mengenalkan aplikasi, sekaligus kita juga mengenalkan fungsi jasa harja, yaitu seperti yang saya bilang di Bank BRI cabang Padang Sidimpuan, SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan, dan kepada ASN Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, jadi saya juga diberikan kepercayaan dan diberikan tanggung jawab dalam memegang program baru dari Jasa Raja, yaitu program merchant dengan UMKM yang ada di Padang Sidimpuan. Jadi semacam kita memberikan reward kepada UMKM ini. Jadi misalnya kita ambil satu contoh, kafe. Nah, jadi kita akan membantu pihak tempat kafe ini, ya, kita bantu promosikan melalui orang-orang yang sudah bayar pajak di kantor Samsat, dan juga kita promosikan melalui IG, tapi dengan syarat pihak kafe ini harus memberikan diskon. Diskonnya ini terserah dari pihak kafenya. Misalnya yang sudah kita berhasil untuk diajak kerjasama, contohnya seperti Bolu Salak Kenanga, bakso kita, Hotel Natama, dan ada yang namanya Kembar Cafe. Nah, seperti contohnya saya ambil di Bolu Salak Kenanga. Jadi Bolu Salak Kenanga ini sudah melakukan kerjasama dengan kami PT Jasa Harja Perwakilan Padang Sidimpuan dalam program merchant ini, yaitu mereka memberikan diskon 5% dari setiap produknya. Setelah mereka berikan diskon, barulah kami memberikan seperti rewardnya, yaitu mempromosikan tempatnya melalui IG yang ada di Jasa Harja Padang Sidimpuan, dan juga melalui orang-orang yang sudah membayar pajak di kantor Samsat. Nah, jadi cara ngeklaimnya itu nanti pakai ada yang namanya aplikasi JR-ku. Nanti akan didaftarkan melalui aplikasi itu, dan untuk syarat-syaratnya cuman hanya perjanjian antara pihak KP dan Jasa Harja. Selain itu saya juga diberikan tugas, yaitu melakukan penagihan pajak atau yang lebih kita kenal dengan SW, sumbangan wajib, kepada kendaraan masyarakat yang menunggak, di mana datanya itu kita peroleh nanti melalui divisi teknik. Jadi saya ditempatkan di divisi teknik dan humas ini memang saling berkaitan dan berhubungan. Kesesuaian kegiatan selama mengikuti program MBK Mitra USU, apakah sudah sesuai ataupun sudah sejalan dengan ilmu prodi S1 manajemen yang butuhkan? Menurut saya sudah sejalan dengan pekerjaan saya di PT Jasa Harja Perwakilan Padang Sidimpuan dengan ilmu prodi S1 manajemen yang butuhkan, karena kan saya ditempatkan di divisi teknik dan humas. Tentunya saya lebih sering bersosialisasi dengan masyarakat ataupun berinteraksi langsung dengan masyarakat. Seperti salah satu tugas saya kan melakukan ataupun menyebarkan informasi dan mempublikasikan asuransi Jasa Harja sebagai asuransi sosial. Selain itu saya juga terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan pajak terhadap kendaraan masyarakat yang menunggak. Selain itu saya juga melakukan penagihan IWKBU ke lokal Ekebus, contohnya kepada loket CV Sampagul dan CV Anatra. Nah, saya juga sering melakukan beberapa sosialisasi kepada Bank BRI cabang Padang Sidimpuan, SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan, serta ASN Kabupaten Tapanuli Selatan tentang peran dan fungsi Jasa Harja dalam keselamatan lalu lintas. Kita juga ada melakukan program baru yang namanya program merchant dengan UMKM yang ada di Padang Sidimpuan untuk diajak bekerja sama. Jadi tentunya saya lebih sering berinteraksi dengan banyak orang dan memasarkan program-program
apa aja yang ada di Jasa Raja, sehingga saya dapat mengembangkan potensi saya pada bidang pemasaran di PT Jasa Raja Perwakilan Padang Sidempuan. Nah, jadi pasti kan ada manfaat MBKM ini bagi saya sendiri. Jadi yang pertama itu tentunya meningkatkan kreativitas serta keterampilan mahasiswa, khususnya juga saya, dengan dilaksanakannya kegiatan magang ini. Jadi saya mempunyai bekal kreativitas serta keterampilan untuk menghadapi persaingan di dunia kerja nantinya. Untuk yang kedua itu melatih kemampuan saya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berada di antara teori dan praktek. Manfaat MBKM yang keempat itu tentunya mahasiswa ataupun saya sendiri mendapatkan jaringan ataupun networking baru sehingga dapat bertukar pikiran mengenai dunia kerja. Manfaat yang kelima, jadi saya secara tidak langsung ataupun mahasiswa yang lainnya mengikuti MBKM ini mengetahui gambaran dunia pekerjaan itu seperti apa. Khususnya seperti saya kan magang di PT Jasa Raja Perwakilan Padang Sidempuan. Tentunya kan PT Jasa Raja Perwakilan Padang Sidempuan ini kan bergerak di bidang asuransi sosial. Jadi saya lebih tahu tentang asuransi sosial itu seperti apa sih, cara kerja di PT Jasa Raja itu seperti apa sih. Nah, jadi setelah tadi kita bahas tentang manfaat program MBKM, tentunya kita juga akan mengalami yang namanya kendala-kendala saat mengikuti program MBKM yang saya jalani. Seperti saya lah misalnya, menurut saya selama saya magang, menurut saya perusahaan yang di tempat saya magang itu sebaiknya, ataupun perusahaan yang kedepannya sebaiknya memberikan evaluasi setiap bulan kepada mahasiswa magang agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan selama menjalankan program magang tersebut. Yang kedua, selama saya magang ada beberapa tugas yang memang saya kurang pahami. Terkadang saya kurang paham mengenai tugas ini, sebaiknya diberikan informasi yang lebih rinci dan dimonitoring agar misalnya seperti saya lah tidak kebingungan dalam melakukan satu pekerjaan. Dan yang ketiga, saya kan sering berhadapan langsung ke lapangan. Jadi apalagi tugas saya menagih pajak ataupun menagih IW ke loket-loket bus. Di saat saya menagih pajak tersebut, tentunya pemilihan bahasa yang saya gunakan harus sesuai dan tidak menyakiti, harus tepat dan tidak menyakiti orang yang saya tagih ini. Jadi terkadang saya kayak kurang takut salah bahasa dan saya salah dalam pemilihan kata. Jadi setelah saya tadi menjelaskan tentang kendala saya selama mengikuti program MBKM ini, saya ada memberikan sedikit masukan mengenai program MBKM. Jadi untuk pihak yang menyelenggara, semoga dapat terus menyelenggarakan program MBKM Mitra USI ini di kemudian hari, sehingga para mahasiswa dapat merasakan dan berpartisipasi secara nyata untuk merasakan suasana dunia kerja yang sebenarnya. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut diharapkan mampu mempersiapkan diri, membekali diri, mengintrospeksi diri akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri, baik itu dari bidang keilmuan maupun sosialisasi dengan lingkungan. Bagi mitra perusahaan, sebaiknya memahami lebih dalam terkait dengan tujuan dari program MBKM ini. Jadi sangat penting mengetahui bagaimana latar belakang pelaksanaan program ini sehingga para mahasiswa nantinya dapat dimanfaatkan secara efektif dan maksimal, serta dapat melaksanakan kerjasama yang baik sesuai dengan harapan. Masukan saya mengenai kurikulum prodi S1 manajemen, tentunya kurikulum prodi ini sudah sangat bermanfaat bagi mahasiswa dikarenakan kurikulum prodi ini menyediakan program MBKM. Nah, seperti salah satunya itu kan magang kementerian, magang mitra, pertukaran mahasiswa merdeka atau yang lebih dikenal dengan PMM, ISMA, kampus mengajar, dan mungkin masih banyak lagi, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki dan dapat memperluas pengalaman untuk menjadi lebih siap dalam mempersiapkan persaingan yang lebih ketat. Ini merupakan lampiran dokumentasi saya selama saya mengikuti magang di PT Jasa Raja Perwakilan Padang Sidempuan. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai program MBKM yang saya ikuti. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.